Terungkap sudah alasan Vena Melinda dihajar Ferry Irawan hingga berdarah-darah. Hal itu pun diungkapnya secara gamblang kepada awak media pada saat ia menjalani pemeriksaan lanjutan terkait prahara KDRT yang dilakukan sang suami Ferry Irawan di Polda Jawa Timur kemarin. Diakui Vena penyebab utama aksi KDRT yang diduga dilakukan Ferry karena urusan ranjang. Lantas, apa yang membuat Vena tidak memenuhi permintaan Ferry untuk melakukan hubungan suami istri? Seperti apa reaksi Verrell Bramasta saat mendengar derita ibundanya? Benarkah hatinya pun juga merasa hancur dan sedih? Lalu benarkah tindakan kekerasan yang terjadi di Kediri merupakan klimaks dari prahara KDRT yang terjadi 3 bulan terakhir dalam rumah tangga mereka? Benarkah sebelum kejadian di Kediri, sebelumnya Vena pun pernah menghubungi Hotman Paris untuk menggugat cerai Ferry? Lalu benarkah sempat terbersit di benak Verrell untuk membalas Ferry Irawan dengan mengajaknya berduel? Sementara itu, saat Vena Melinda berbicara kepada awak media di Polda Jawa Timur kemarin, ia pun terlihat menangis. Seperti apa pakar ekspresi menelisik arti di balik tangisan itu? Benarkah Vena marah dan juga dendam kepada Ferry Irawan? Hal mengejutkan lainnya yang diungkap Vena, selain soal prahara KDRT, ternyata dirinya merupakan istri keempat Ferry. Benarkah 3 mantan istri Ferry pernah mengalami hal serupa seperti yang dialami Vena? Benarkah mereka pun sudah mengingatkan Vena sebelumnya? Namun Vena tidak menggubrisnya lantaran terlanjur cinta karena Ferry pun sudah hijrah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjalani pemeriksaan lanjutan terkait prahara KDRT yang ia laporkan terhadap Ferry Irawan di Polda Jawa Timur kemarin, Vena Melinda yang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris serta kedua putranya Verrell dan Atala secara gamblang mengungkapkan alasan Ferry Irawan melakukan tindakan KDRT pada waktu itu. Ya, penyebab utama KDRT yang diduga dilakukan Ferry karena Vena tidak memenuhi permintaan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Alasan Vena tidak memenuhi keinginan sang suami adalah karena ia merasa kelelahan dan pada keesokan harinya pun ia harus bekerja. Peristiwa yang dialami Vena membuat putranya Verrell Bramasta merasa hancur dan sedih. Banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi, apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa itu namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu, tapi masih tetap mau dong mah, gitu ya? Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu Maki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya menelpon
Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu loh. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu memang dia sudah menimai bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Saya berangkat itu dengan keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya diet. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Makanya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Terus ini saya terganggu, itu sudah sering kali. Gimana ya kalau ditanya sebagai anak gimana, yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan ya udah itu yang aku lakuin gitu. Kan kebetulan aku baru banget pulang dari Surabaya sama mama ya. Jadi beberapa hari ini ngabisin waktu sama mama, nemenin mama, banyak cerita-cerita gitu. Dan masih kaget sih karena pertama kali aku dengar berita ini kan aku masih di Jepang. Dan itu pagi-pagi banget ya. Itu aku kita lagi ngapain ya Kak Vivi itu? Mau siap-siap jalan. Mau siap-siap jalan. Harusnya kita tuh pulangnya masih 2 hari lagi. Cuman dengar kabar itu langsung udah deh coba cari tiket. Saya masih terpukul. Kok bisa melakukan itu? Kalau lihat bicaranya, janjinya, saya belum bisa jawab apa-apa. Rupanya, dugaan tindakan KDRT yang dialami Vena Melinda tersebut merupakan klimaks dari perhara yang terjadi dalam rumah tangga mereka selama 3 bulan belakangan ini. Diakui oleh Vena bahwa 3 bulan belakangan ini rumah tangganya dengan Ferry pun terombang-ambing karena banyak alasan. Di antaranya karena sikap Ferry yang mudah cemburu dan juga temperamental. Kondisi tersebut membuat Vena merasa tertekan, bahkan ia pun mengalami depresi hingga menderita asam lambung. Menurut Vena, agresi yang dilakukan Ferry tidak hanya secara psikis, tapi juga secara fisik. Tekanan secara fisik tersebut diantaranya dengan membekap dan menggunakan teknik olahraga gulat sehingga rusuk Vena Melinda pun mengalami keretakan. Ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Vena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik. Ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi. Dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Dipiting, dibekap begitu dan apa? Gimana tadi? Coba ini gue praktekin dulu. Kayak gini. Dipeluk secara keras. Dipeluk keras tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah dan
maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya? Gimana kan? Tekan dahinya ke pangkal hidung. Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak. Dibekap, kayak gini, dibekap gitu, ya terus gimana? Di apa? Ditindih terus kok bisa berdarah kenapa? Tangannya dipegang. Terus? Saya dikunci pakai dahinya. Oh, tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahi. Ke hidung saya sampai Oh, dahinya ke hidung kamu keras. sampai keras sampai berdarah. Bukan belum berdarah sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya, Jadi saya bilang tolong jangan patah begitu dia. ya. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan luka. Penderitaan aku 3 bulan yang aku selama ini benar-benar aku bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa. Tapi qadarullah, dengan ada peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berani aku mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara serius yang selama ini aku ingin mempertahankan perkawinan, tapi aku udah nggak bisa dan nggak sanggup lagi. Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai. Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sebelum berangkat ke Kediri saya sudah asam lambung. Saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapil pun saya bawa. Tapi saya nggak mengira di dapil saya Tulung Agung Wetan Kediri yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Jadi di BAP Ibu Bu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Ini Klimaks dari semuanya. Sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sekitar 6 orang saksi ya di Kediri. Ya, saksi itu siapa aja ya, diantaranya housekeeping daripada hotel, kemudian front office, kemudian beberapa pegawai hotel yang melihat, termasuk di sana CCTV ya, saat masuk dan keluar itu diperiksa semua oleh penyidik. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kondisi tertekan dan juga depresi yang dialami Vena pada waktu itu diakuinya merupakan klimaks dari bara api prahara yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Namun, Hotman Paris pun juga membongkar jika sebelum tindakan KDRT di Kediri tersebut, Vena pun sempat menghubungi dirinya untuk mengurus perceraian dengan Ferry Irawan. Diakui oleh Vena bahwa gugatan perceraian menjadi langkah terakhir bagi dirinya dalam menghadapi prahara KDRT dengan Ferry Irawan. Sementara itu, sempat terbersit di benak Verrel Bramasta untuk membalas aksi Ferry tersebut dengan menantangnya untuk berkelahi. Namun hal itu pun diredam oleh Ivan Fadila ayahnya. Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai. Begitu polisi datang, ditanya kembali, Pak Ferry ada apa ini? Dia masih bilang, saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi.
Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan? Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Saya melihatnya nggak suka ya. Kalau pribadi nggak suka. Sudah stop. Stoplah bersandiwara. Mana sih yang tega ngeliat ibunya gitu loh. Siapa sih gitu loh. Cuman yang kayak aku bilang tadi, sempat ngobrol sama papa dan menurut aku papa memberikan masukan yang sangat bijak ya, bahwa dan aku rasa itu juga benar gitu. Maksudnya ngapain soal tonjok menonjok, ajak berantem atau apa, itu mah urusan gampang. Maksudnya benar-benar siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu, cuma untuk mukul untuk apa, gampang gitu loh berantem. Siapa aja bisa berantem gitu, cuman itu kan nggak penting. Dari kabar Vena Melinda yang mengungkap alasan suaminya diduga melakukan KDRT. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menelisik wajah Vena Melinda saat di Polda Jawa Timur kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dery Sinatria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Vena Melinda mengungkap penyebab Ferry Irawan yang diduga melakukan tindak KDRT terhadap dirinya. Namun di sisi lain, pakar ekspresi pun menelisik wajah Vena Melinda yang didampingi kedua putranya Ferel dan Atala, serta kuasa hukumnya Hotman Paris saat berada di Polda Jawa Timur kemarin. Menurutnya, ekspresi Vena saat berada di Polda Jatim terlihat datar, namun mengindikasikan jika dirinya marah dan kesal. Selain itu, ekspresi Vena yang bicara sembari menangis sebenarnya bukan menunjukkan kesedihan, melainkan cenderung rasa dendam. Ekspresi Vena datar, wajahnya itu matanya turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah, bibirnya itu juga sama datar juga. Dan itu ciri-ciri indikasi kalau itu adalah ekspresinya ekspresi marah ya, atau ekspresi kesal gitu ya. Meskipun tadi ada cerita dia sambil menangis, itu ekspresinya itu bukan ekspresi sedih, tapi lebih ke ekspresi marah atau kesal, cenderung dendam malah. Di titik ini adalah sudah menjadi tersangka, matanya Vena Melinda itu turun ke bawah ya, turun ke bawah. Sedikit tersenyum sungging gitu ya, yang artinya ada rasa mencibir ya, mencibir. Sama permintaan maafnya itu lebih bukan karena dia pengen si Ferry minta maaf atau balikan, tapi lebih kayak ini saya ingin meminta maaf dari Ferry, lebih ingin membuktikan kalau saya mampu melakukannya ya, kalau dari ekspresinya. Jadi kayak ini mau menunjukkan diri gitu ya, jadi agak naik dia, badannya agak naik gitu, dan dia ketika mengucapkannya lantang ke depan gitu. Tak hanya itu saja, Ferry yang menikah dengan Vena pada 7 Maret 2022 juga dikabarkan sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada sang istri selama 3 bulan terakhir. Diakui oleh Vena bahwa dirinya lah yang menanggung biaya kehidupan rumah tangga mereka selama itu. Menurut Vena, dalam kondisi itulah Ferry pun sudah terlihat cemburu. Apalagi Vena pun sudah kembali terjun ke dunia politik. Kalau cemburu, Kalau apa? Kalau marah karena cemburu. Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus? Kalau permintaannya nggak dituruti ya.
Itu lebih menarik karena kalau permintaannya Tidak dituruti. Ya, permintaan apa itu? Spesifik permintaan apa? macam-macam. Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya? 3 bulan. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Saya mencukupkan kehidupan. Jadi kamu yang membiayai keluarga. Dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir. Ya. Dan dengan cara di fitting, di bekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, di fitting sampai akhirnya sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Dari kabar pakar ekspresi yang menilai wajah Vena ketika berada di Polda Jawa Timur kemarin, lantas benarkah pengakuan Vena Melinda jika dirinya adalah istri keempat Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketika pakar ekspresi menelisik wajah Vena Melinda yang datang ke Polda Jawa Timur kemarin, di sisi lain, Vena Melinda mengaku jika dirinya merupakan istri keempat Ferry Irawan. Ya, Vena mengakui jika dirinya sudah pernah diperingatkan oleh istri ketiga Ferry soal karakter Ferry yang temperamen, namun saat itu Vena pun tidak menggubrisnya lantaran dirinya begitu mencintai Ferry dan melihat suaminya sudah hijrah. Sehingga ia pun menaruh percaya kepada Ferry Irawan yang justru tidak menjaga rasa percaya dan cinta kepada dirinya dengan melakukan KDRT. Saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Keempat. Aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Kalau pengakuan istri yang terakhir bahagia, kemarin juga baru tahu saya sebetulnya sebelum saya menikah. Tapi saya tidak pernah menggubris karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya dulu. Dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir dari istri yang terakhir, yang keberapa itu? Yang ketiga. Dan dia memang menyebutkan kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar. Jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masa lalu dia tidak pernah saya menjadikan saya mundur pada saat itu. Meskipun beritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Dia akan segera mengajukan gugatan cerai. Dan ternyata Vena itu adalah yang keempat kali ya, dia sudah beberapa kali sebelumnya cerai dan Vena adalah yang terakhir, yang keempat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.